Di dunia yang bergerak begitu cepat, banyak orang mengira bahwa kebahagiaan berasal dari pencapaian, pengakuan, atau kepemilikan. Kita diajarkan untuk terus mengejar sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih banyak. Namun, semakin banyak yang dikejar, semakin sering hati merasa lelah. Ketika harapan tidak terpenuhi, kekecewaan muncul. Ketika rencana gagal, emosi mengambil alih. Ketika orang lain tidak memperlakukan kita sebagaimana yang kita inginkan, kemarahan perlahan menguasai pikiran. Disinilah Stoikisme menawarkan sudut pandang yang berbeda. Stoikisme bukanlah tentang menjadi manusia yang dingin tanpa perasaan. Bukan pula tentang menerima keadaan dengan pasrah tanpa berusaha. Stoikisme adalah seni membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Dari kesadaran sederhana itulah lahir ketenangan yang tidak mudah diguncang oleh keadaan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tetapi kita bisa memilih pakaian yang sesuai. Kita tidak bisa mengendalikan perkataan semua orang, tetapi kita bisa mengendalikan respons kita. Kita tidak bisa memaksa semua rencana berjalan sempurna, tetapi kita selalu memiliki pilihan untuk tetap bertindak dengan bijaksana. Seringkali penderitaan bukan muncul karena kenyataan itu sendiri, melainkan karena harapan kita bahwa kenyataan seharusnya berbeda. Kita marah karena seseorang tidak memenuhi ekspektasi kita. Kita kecewa karena hasil tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Kita takut karena masa depan belum memberikan kepastian. Padahal hidup memang tidak pernah berjanji akan selalu mudah. Badai akan datang, kegagalan akan terjadi, orang-orang akan datang dan pergi. Kesempatan bisa hilang, kesalahpahaman mungkin muncul. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang tidak pernah bisa kita kendalikan sepenuhnya. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi milik kita, yaitu cara kita memilih untuk bersikap. Disitulah letak kebebasan sejati. Orang yang mampu mengendalikan dirinya jauh lebih kuat daripada orang yang mampu mengendalikan ribuan orang. Sebab menguasai dunia mungkin membutuhkan kekuatan, tetapi menguasai diri sendiri membutuhkan kebijaksanaan. Setiap kali masalah datang, jangan langsung bertanya, mengapa ini terjadi kepadaku? Cobalah bertanya, sikap seperti apa yang bisa kupilih dalam menghadapi ini? Pertanyaan itu mengubah posisi kita. Dari korban keadaan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas responsnya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa emosi memang muncul secara alami, tetapi kita tidak harus menjadi budaknya. Marah boleh datang, tetapi jangan biarkan kemarahan menentukan keputusan. Takut boleh hadir, tetapi jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah. Sedih adalah bagian dari kehidupan, tetapi jangan biarkan kesedihan mencuri seluruh masa depan. Tidak ada kehidupan yang bebas dari masalah. Yang membedakan seseorang hanyalah bagaimana ia memandang masalah tersebut. Sebagian orang melihat rintangan sebagai alasan untuk menyerah. Sebagian lainnya melihat rintangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Setiap kesulitan sesungguhnya sedang melatih sesuatu dalam diri kita. Kesabaran dilatih oleh penantian. Keberanian ditempa oleh rasa takut. Keteguhan dibangun melalui kegagalan. Kerendahan hati lahir dari kesalahan. Jika hidup selalu mudah, mungkin kita tidak akan pernah berkembang. Emas dimurnikan oleh api. Baja menjadi kuat karena ditempa. Manusia menjadi bijaksana karena pengalaman. Jangan membenci proses yang sedang membentukmu. Karena seringkali hadiah terbesar bukanlah hasil akhirnya, melainkan pribadi baru yang lahir selama perjalanan itu. Kita juga sering menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan penilaian orang lain. Takut dianggap gagal, takut diremehkan, takut tidak diterima. Padahal penilaian manusia berubah secepat arah angin. Hari ini mereka memuji, besok mereka mengkritik, lusa mereka melupakan. Jika hidupmu bergantung pada pendapat orang lain, maka ketenanganmu juga akan bergantung pada mereka. Stoikisme mengajak kita membangun harga diri dari karakter, bukan dari tepuk tangan. Sebab pujian bisa membuat terlena, sementara kritik bisa membuat putus asa jika kita terlalu bergantung pada keduanya. Lakukan yang benar bukan karena ingin dipuji, tetapi karena memang itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Integritas tetap bernilai meskipun tidak ada yang melihat. Kesabaran tetap mulia meskipun tidak ada yang menghargai. Kejujuran tetap penting meskipun terkadang membuatmu kehilangan keuntungan.
Karakter selalu lebih berharga daripada citra. Dunia modern sering membuat kita terburu-buru. Kita ingin semuanya terjadi sekarang juga. Ingin sukses secepat mungkin. Ingin hasil instan. Ingin jawaban untuk semua pertanyaan. Namun alam mengajarkan sesuatu yang berbeda. Pohon besar tidak tumbuh dalam semalam. Laut tidak memenuhi sungai dalam satu hari. Gunung tidak terbentuk dalam satu musim. Semua yang kuat membutuhkan waktu. Begitu pula dirimu. Jangan menghina langkah kecilmu hari ini hanya karena kamu melihat pencapaian besar orang lain. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin, bukan dengan kehidupan orang lain. Karena setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Tidak semua orang menghadapi tantangan yang sama. Maka tidak adil jika membandingkan perjalanan yang berbeda dengan ukuran yang sama. Latih dirimu untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini. Satu kebiasaan baik, satu keputusan bijaksana, satu tindakan penuh tanggung jawab. Satu langkah kecil setiap hari jauh lebih berarti daripada 1000 rencana yang tidak pernah diwujudkan. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa tekanan. Keberanian bukan berarti tidak pernah takut. Kesabaran bukan berarti tidak pernah lelah. Semua kebajikan itu justru lahir ketika tekanan datang. Saat semuanya berjalan sesuai keinginan, hampir semua orang bisa terlihat tenang. Namun ketika keadaan memburuk, disitulah karakter yang sesungguhnya terlihat. Jangan berharap hidup menjadi lebih ringan. Berusahalah menjadi lebih kuat. Jangan berharap semua orang mengerti dirimu. Belajarlah memahami dirimu sendiri. Jangan berharap semua pintu terbuka. Persiapkan dirimu untuk mengetuk lebih banyak pintu. Jangan menunggu dunia berubah agar kamu bisa damai. Bangun kedamaian itu dari dalam dirimu. Pada akhirnya, kita semua akan menyadari bahwa hidup bukan tentang mengumpulkan sebanyak mungkin harta, pujian, atau pengakuan. Semua itu bisa datang dan pergi. Yang benar-benar tinggal adalah karakter yang kita bangun setiap hari. Ketika waktu terus berjalan, yang akan dikenang bukan hanya apa yang kita miliki, tetapi siapa diri kita saat menghadapi kesulitan, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan seberapa teguh kita menjaga nilai-nilai yang kita yakini. Maka, hiduplah dengan penuh kesadaran. Terimalah apa yang tidak dapat diubah. Perbaiki apa yang masih dapat diperbaiki. Belajarlah dari setiap kegagalan tanpa kehilangan harapan. Bersyukurlah atas setiap kesempatan tanpa menjadi sombong. Dan tetaplah berjalan meskipun langkahmu kecil, selama langkah itu menuju kehidupan yang lebih baik. Karena kemenangan terbesar bukanlah ketika dunia akhirnya mengakui siapa dirimu. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu mampu bangun setiap hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, tindakan yang bijaksana, dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di luar dirimu tidak akan pernah mampu merampas karakter baik yang telah kamu bangun. Itulah kekuatan sejati, itulah kebebasan sejati, dan itulah semangat stoikisme, menjadi pribadi yang tetap kokoh di tengah perubahan, tetap rendah hati saat berhasil, tetap tegar ketika gagal, serta tetap memilih kebajikan dalam setiap keadaan.